Selamat sore Ibu. Sore apa siang ya ini? Sore lah. Selamat sore Ibu. Selamat sore, aduh anak kayak datang ke sini. Aduh Bu, jangan gitu malu. Habis dari mana tadi kok pakainya beda? Habis dari les Bu. Oh, bisa ada les tambahan ya? Iya. Kelas. Kelas apa nih kalau ibu boleh tahu? Kelas 12 IPA Bu. Oh, 12 IPA. Iya, IPA TI. Oh, berarti anak pinter ini berarti. Iya, Kita Bu, kelas anak bulan bulan. ya. Iya. Oh, kelas Ya biasa aja aku nggak pintar. Iya. Oke, berarti les tambahan untuk persiapan ujian nasional ya ini? Iya Bu. Monggo, duduk yang nyaman aja. Enak Bu, kursinya bisa diputer-puter. Gak apa-apa, muter sampai pulang juga gak apa-apa sih. Gak apa-apa, ngajar pas sendiri sudah ada AC ya. Misalkan kurang dingin, monggo nanti ibu dinginkan lagi biar lebih enak juga, lebih sejuk gitu. Kan di luar panas. Iya Bu, panas. Udah enak Bu, udah enak. Oh ya, ini juga ibu ada apa namanya? Saya minta ya, aduh belibet dia biasa orang Jawa. Kalau misalnya mau semprot-semprot kan habis les kan, pegang barang-barang gitu, monggo silakan. Minta ya Bu. Ya nggak apa-apa, habisin juga Siap, nggak Bu. apa-apa. Habisin juga nggak apa-apa. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Ini udah bersih ya. Udah Bu, mana Bu? Gratis kok. Nanti kalau misalnya emang mau pulang les atau mau ke rumah, mampir sini dulu buat ambil ini nggak apa-apa. Aduh Bu. Buat umum kok ini santai. Enggak, ya udah Bu. Terima kasih. Tapi sore ini Bu ada waktu luang nggak? Ada. Kemudian emang ibu ini lagi ada urusan, terus kan juga ada senggang, makanya belum pulang nih sore-sore gitu. Jadi gak ganggu kan ya Bu? Enggak dong. Gimana Apa sih yang tadi? enggak buat tadi? Iya, aduh. Enak gitu. Oke. Oh iya kan kita belum kenalan nih ya. Iya belum. Oke, kenalan dulu biar makin sayang mungkin. Kenalin nama Ibu Indri, jadi adik bisa panggil Bu Indri. Bu biasanya sih nanganin kelas ini sih, kelas 10 sama kelas 11 tahun ini gitu. Sebelumnya cuma nanganin kelas 11 aja. Kok jarang banget ketemu Ibu ya? Iya kayaknya saya kelas biasa soalnya nanganinnya bukan nanganin anak kelas sebulan. Aduh, jangan gitu. Terus kayak Sama wah aja. didatengin sama anak kelas sebulan nih gitu. Namanya siapa nih? Ibu pengen kenalan juga dong. Nama saya Azza Bu. Oh Aisyah. Azza. 12 IPA TI ya? Iya, Keren. Mantap. Oke, ada keperluan apa nih datang ke ruangan ibu? Mungkin ibu bisa bantu, atau mungkin ada sesuatu yang mau diungkapkan nih kayaknya ya. Aduh Bu sebenarnya. Ada. Banyak Bu, tapi saya di sini tujuannya cuma pengen cerita sih Bu, cerita tentang masalah pribadi sih lebih tepatnya. Kayak gitu Bu. Jadi ada yang pengen diungkapin gitu ya? Iya. Oke. Sebelumnya pernah melakukan proses konseling nggak? Soalnya kalau misalnya memang ada permasalahan di dalam diri siswa, terutama ini kan Mbak Iza ya, itu nanti masuk ke dalam proses konseling seperti itu kalau di dunia buka. Gitu. Pernah melakukan proses konseling atau pernah dengar? Kalau melakukan belum pernah sih Bu, tapi kalau denger ya soalnya dulu waktu SMP kan ya ada belajar di konseling. Oke. Ibu jelasin dulu ya, biar nanti nggak jadi Oke. salah paham juga, biar nanti jalannya kita juga enak. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan. Jadi nanti dari Mbak Iza, ini posisinya sudah konseling nih ya, punya masalah permasalahan atau unek-unek, ada hubungan atau apa segala macam yang pengen diungkapkan, monggo diungkapkan ke ibu selaku guru BK atau konselor. Nanti di sini ibu membantu Mbak Iza, kita bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan atau beban yang Mbak rasakan seperti itu. Oke? Jadi di sini saya sebagai konseli gitu ya Bu. Betul. Seseorang yang perlu diatasi permasalahannya. Aduh, Kayak ya Bu, ya semoga teratasi lah Bu. Amin. Oke. Terus ibu juga mau kasih informasi nih, selama proses konseling nantinya, Mbak Iza nggak usah khawatir karena di sini ibu wajib hukumnya untuk menjaga kerahasiaan. Karena itu masuk ke dalam asas kerahasiaan. Jadi kalau Mbak mau cerita apapun, insya Allah pasti aman. Nggak akan dibocorkan ke guru-guru, teman-teman sekitar, ke anak IPA, ke kelasnya Mbak Aiza atau siapapun nggak akan. Cukup Mbak dan ibu saja yang tahu gitu. Bener ya Bu ya? Benar. Aduh. Pasti. Wajib kan Ibu, kalau Ibu bocorkan berarti Ibu dosa. Iya dong, jelas dosa. Boleh dilaporin ke Kepsek, boleh banget. Aduh. Aman. Terus juga selain kerahasiaan ini, harapannya nanti Mbak Iza kalau cerita terbuka ya, jangan ditutup-tutupi loh. Biar nanti ibu bisa lebih maksimal bantuinnya. Gitu. Terus Mbak Iza dari sini kan atas dasar kemauan sendiri kan ya? Iya Bu, kemauan sendiri banget. Tapi aman beneran ya Bu? Aman, dijamin, bisa dibuktikan, bergaransi. Soalnya masalah pribadi banget Bu.
nggak ada yang tahu sih. Aman. Kenapa sih tapi? Ya, soalnya beneran ya, Bu, ya? masuk kode etik profesi ibu, jadi ibu wajib menjaga kayak gitu. Gimana? Setelah mendengar penjelasan ibu tadi, masih mau lanjut atau mundur nih? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, sepakat ya karena lanjut. Oke, kita mulai mungkin dari Mbak Iza nih, ada yang mau diungkapkan terkait permasalahannya atau lagi mengalami sesuatu yang akhirnya membuat Mbak datang ke ruangan ini seperti itu. Monggo diceritakan. Aduh, malu, Bu. Enggak, jadi gini, Gak apa-apa, pelan-pelan aja. iya, Bu. Bismillah. Saya kan punya cowok nih, Bu. Aduh, jangan bilang ya, Bu ya. Aman. Saya Ya, kan anak muda kan gitu. iya, Bu. Aduh, bodoh malahan. Enggak, saya kan punya cowok nih, Bu. Satu kelas sama saya. Kita udah jalanin hubungan pacaran ini dari kelas 10. 10 Oke. awal semester 2 lah. Awal semester 2. Lah, ini tuh saya itu tahu kalau dia itu selingkuh. Aduh, Bu. Tahu, Bu, selingkuh. Tapi mungkin dianya nggak tahu kalau saya tahu kalau dia selingkuh. Nah, saya tuh sebenarnya pengen bilang kan, Bu, pengen bilang gitu. Tapi takut kalau dia itu malah marah dan malah nge-end. Aduh, Bu, jangan sampai kayak gitu, Bu. Sedih nggak, Bu? Saya nggak salah. Ya kayak ibu kalau pengen perasaan apa sih, nyesek ya, Nyesek sedih banget. pengen ungkapin tapi nggak bisa. Iya, Bu. Sebel ya. Sebel banget, Bu. Pengen Pengen aduh. biasa nggak Iya, muda. apa? Ibu dulu juga pernah sih kayak begitu, cuman ya udah nggak. Oke. Tadi kan Mbak Aiza ngomong kalau misalkan dia ketahuan selingkuh. Iya, Bu. Nah, mungkin bisa ceritakan ketahuannya dari mana? Ada sekarang masih pacaran nih. Nah, ini Iya, masih, ibu pengen Bu. tahu nih. Udah tahu selingkuh kok masih mempertahankan nih, Bu? Nah, Kenapa? itu. Iya, Gitu. Bu, udah. Coba diceritain dulu deh. Awal mula kok bisa ketahuan itu dari mana? Jadi gini, Bu, saya kan punya teman deket nih, sekelas juga. Saya punya teman deket, namanya Fatma. Oke. Semoga Ibu nggak tahu ya orangnya. Nah, saya kan punya teman deket nih, Bu, namanya Fatma. Dia itu gini loh, Bu, gini. Ibu tahu nggak sih istilah kayak misal anak zaman sekarang itu main adik kakaan itu loh, Bu? Friendzone aja Ibu tahu gimana deh kakak Iya, iso iya. hafal Sekarang kan- kata muda banget. Biasalah, Bu, anak pondokan kan biasanya kayak gitu, Bu. Banyak lah, dia si cowok ini, saya sebut namanya aja, Bu. Saya sebut Mama nama. kalau berkenan nggak apa-apa, Ibu nggak akan sebarin juga kok. Kan ini kan Iya, aman. Ya, bismillah. punya kita bersama sih, nggak akan bocorin sama siapa. Ya. So, saya ini namanya Noval. Ya, Noval ini itu dari dulu emang punya adik-adikan banyak sih, Bu. Adik-adikan, adik kelas kayak gitu, cewek, Bu. Kalau saya sih juga punya, tapi mungkin gak banyak, Bu, gak sebanyak dia, adik kakaknya. Nah, saya selama pacaran itu nggak mempermasalahin kalau misal dia punya adik sebanyak apapun, saya nggak mempermasalahkan gitu loh, Bu. Nah, di akhir-akhir kelas 3 ini, di akhir-akhir kelas 12 ini tuh saya kayak apa ya, ngepeki, tahu ngepeki Apa ya namanya? apa ya, Bu? Ketahuan. Iya, Apa sih? apa ya, Bu? Mengepek. Ya pokoknya gini, Menangkap bahasa apa sih? memar gokil Ya, lah, iya, intinya iya, gitu. iya. Nah, saya kan tadi kan punya temen nih, Bu, temen yang namanya Fatma. Nah, salah satu adik-adikannya Noval ini itu sepondok sama si Fatma ini tadi, kayak gitu, Bu. Nah, Noval surat-suratan, Bu, sama adik-adikannya ini dititipkan ke Fatma. Nah, Fatma ini sudah bilang sebenarnya awal pertama kali Noval nitipin surat itu udah bilang, Aiza tahu tak, soalnya kayak temen deket banget gitu loh, Bu. Ya, mana ada sih, Bu, temen deket yang mau temennya disakiti, nggak ada kan, Bu. Gitu. Tanya, Aiza tahu tak kalau kamu ngirim surat? Soalnya selama ini emang cuma mungkin salam-salaman aja gitu, Bu, nggak sampai surat-suratan gitu loh. Saya tahunya kayak gitu, nggak tahu gitu selama ini. Nah, tanya kan, katanya Noval udah tahu kok, aman kayak gitu, titip ya, adik-adiknya namanya Nikma, Bu.
Nah, semoga ibu ingat ya nama-nama ini. Kayak gitu bu. Waduh, Ya sudahlah, Fatma ya menerima, membantu kan. Mungkin ya Fatma juga mungkin nggak berpikiran sampai selingkuh gitu bu, nggak berpikiran sampai main di belakang gitu kan. Sudah, seiring berjalannya waktu, pas waktu dunia itu saya mergoki Noval ngasih surat ke Fatma pada saat saya habis dari toilet lah. Mergoki, loh apa kok tumben gitu loh bu, biasanya kan kalau udah duduk di tempat ya udah nggak kemana-mana sampai guru selesai sampai pulang gitu loh bu. Nah itu pas pulang kan jalan bareng ibu, saya sama Fatma ini beda pondok, beda kompleks lah, beda gedung ini. Iya. Nah itu saya deketi lah Fatma. Fat, tadi kok aku lihat kamu itu ya dikasih Noval surat, buat siapa? Loh kaget bu, itu langsung kaget, langsung tak ajak di kamar saya kan. Kaget, loh kamu gak tahu tak kayak gitu. Loh apa gitu, terus dikasih lah suratnya tanpa ragu lah bu. Dikasih suratnya, tak buka. Wah, aku kayak kaget banget gitu bu. Baca isi suratnya itu kayak sudah ada surat-surat sebelumnya gitu loh bu. Kayak gitu saya keselnya dari situ bu. Gitu. Kesel banget gitu Mbak Saga. Aduh. Ya apa pesannya kayak gimana? Ya gitu lah bu. Aduh gelap terus hati itu kayak Aduh. terjebak lantai 5. Cuk. Aduh iya bu, sakit banget. Aduh. Jelek banget gitu. Ya ampun bu. Oke. Kalian perlu ditanyakan itu model adik kakak Ani itu kayak apa? Atau sekedar maksudnya sekedar kayak ya udah kamu istilahnya kita akrab, anggap aja kakakmu, kamu adikku gitu, atau adik kakaknya ini merujuk ke friendzone yang seperti kita tahu ya friendzone itu kayak apa? Kayak gimana sih yang lagi tren di kalangan kalian saat ini adik kakak? Kok bisa akhirnya menimbulkan benih-benih? Aduh, jangan gitu bu. Enggak, gimana adik kakaknya? Kalau saya sama kakak-kakak saya nih bu biasa aja, Biasa. kayak cuma ngasih semangat gitulah. Supporting aja nih Iya ya. kayak cuma kayak ya biasa kayak saudara gitu loh bu. Nah saya tahu Noval sama adik-adikannya ini juga kayak biasa. Awal-awalnya dulu pas kelas 10 sampai kelas 11 itu biasa-biasa aja gitu bu. Tapi kok baru kali ini gitu loh bu, Noval sampai ngasih surat gitu bu. Nah kalau dibaca suratnya itu kayak aduh romantis gitu bu. Saya juga pernah kayak gitu bu, nggak pernah digituin, kayak keren kamu gitu. Ini kesel bu, ketemuan bareng bu, minta ketemuan kan. Beberapa hari ke depan kan itu sih bu, ada libur nih bu, ada libur pondok kan, itu mau diajak jalan mas aku, saya aja enggak diajak jalan bu. Kesel bu, keselnya dari situ. Paham. Keselnya sampai ke ubun. Iya, Bu. Aduh. Bibit-bibit fuckboy. Iya bu, aduh jangan sampai. Jangan sampai. Berarti ini adik kakaknya itu sebenarnya itu cuman seperti ya saudaraan gitu ya, kakak adikan yang saling support, saling ngasih semangat, motivasi, tapi si Aiza ini ngerasa kok ini beda gitu Iya, ya, padahal beda. sebelum ada adik sebelumnya nggak gini. Enggak gini cuy, ya cuma biasa kan. Biasa sama kayak kamu ke kakak atau adik-adikmu seperti itu. Iya, soalnya kan ada salah satu, salah banyak sih, salah banyak adik-adiknya Noval di pondok saya bu ya. Kalau titip salam ya biasa, saya juga senang hati gitu loh bu. Soalnya saya ngira nggak bakal gitu bu. Itu pun ngomongnya Mbak Iza langsung kan, jadi Mbak Iya. Iza tahu siapa, oh anak ini titip salam, Iya. ini, jadi bisa ngontrol gitu ya. Iya. Oke, si siapa namanya Mbak Fatma tadi ya, itu kan mengiranya Mbak sudah tahu karena Iya, omongannya sudah si tahu. Nopal. Mbak Iza punya temen sama Nopal nggak? Maksudnya temennya Nopal juga temennya Mbak Iza, punya nggak? Ada bu. Ada. Nah, si temennya ini ikut kelindungin atau pernah ngomong sesuatu nggak ke Mbak Iza? Nggak pernah ya? Nggak Temennya tahu. si Nopal ini. Gak tahu sih bu, soalnya Noval itu orangnya rada tutup kalau sama temen cowoknya. Kalau misal nggak bener-bener akrab banget gitu loh. Nah, teman akrabnya Noval ini nggak satu kelas sama saya juga nggak akrab, tapi cuma saling kenal. Sekedar gitu. tahu aja gitu Iya, ya. tapi kenal, tapi nggak akrab banget gitu. Gitu. Si itu nggak ngomong apa-apa berarti ya?
Enggak. Ya mungkin aja kan meskipun nggak sekelas tapi kan di luar tetap kayak sohib cerita gitu enggak berarti ya? Enggak. Berarti benar-benar pure dari si Mbak Fatma itu tadi. Iya. Tanya nggak ke Mbak Fatma itu mulai dari kapan? Tanya Bu, katanya udah lama Mbak. Itu sampai aduh Bu, saya itu nangis seketika Bu. Lamanya itu kapan? Katanya udah 3 mingguan. Oke. 3 mingguan itu katanya non-stop. Maksudnya sehari tuker. Ya enggak inti. Maksudnya enggak sesering itu tapi sering ya apa Ibu? Enggak per hari juga, tapi bisa dikatakan sering lah. 2 hari, sehari kadang juga bisa gitu. Tadi kan saya kronologisnya ya. Iya Bu. Sekarang ini gue pengen tahu. Sekarang yang dilakukan Nopal apa? Maksudnya apakah ada perubahan di diri Nopal? Maksudnya Bu? Ini sebentar, gue klarifikasi dulu ya. Oke. Mbak Iza kan tahu kalau misalkan dia selingkuh. Iya. Ya. Iya. Si Nopalnya, tahu nggak kalau Mbak Iza sudah saya memergoki? Enggak, Bu. Belum. Nah, maka dari itu saya itu di sini sebenarnya pengen ngomong, tapi soalnya dia itu rada kasar ya, Bu. Kalau saya kan suka ya apa ya, Bu? Aduh, ada nyamuk. Apa? Biasa ngeliat anak manis katanya encep-encep gitu loh. Iya. Nggak apa-apa. Biasa anak manis ini berarti. Terbukti valid. Gimana? Kan soalnya saya itu soalnya keluarga saya kan halus ya, Bu. Soalnya kalau misal saya diomongi kasar itu kayak langsung jelek banget gitu, Bu. Iya, Jadi saya itu biasa takut. ya. Nggak biasa. Saya itu takut soalnya dia itu rada kasar gitu, Bu. Kalau misal dia nggak suka kayak gitu. Kasarnya Saya takut. meso atau nada omongannya aja atau gimana? Kasar. Berkata-kata kasar yang dikeluarkan. Iya, nggak kasar-kasar banget sih, Bu. Sepele sih, Bu, sebenarnya. Soalnya saya kan Contohnya? kayak Ibu tahu pohon awam gitu loh. Oh, Nah, oke. saya kan biasanya sama dia samean, kamu kayak gitu, Bu. Nah, kalau misalnya dia malu tuh kadang lah aku sih kayak gitu, gue kayak soalnya nggak pernah juga kan Bu dia ngomong gitu kayak sakit gitu, Bu. Gitu. Ya ampun, complicated sekali dia permasalahan anak muda. Jadi posisinya si Nopal ini nggak tahu ya? Iya, Itu kan itu nggak tahu ya. nggak tahu, Bu. Jadi turut prihatin ya Aduh. atas kepotekan hati ini. Saya hati-hati Mbak Iza sih, enggak aku bilang nggak apa-apa. Jadi posisinya sih Mas Nopal ini nggak tahu. Berarti Nggak tahu. tingkah lakunya tetap biasa aja nih. Biasa aja kalau saya. Deket-deket ini. Iya, biasa aja. Nggak ada perubahan sama sekali yang dirasakan. Mungkin Nggak tadi ada. pagi habis ketemu kan? Nggak Atau ada. tadi waktu les? Nggak ada, Bu. Ya biasa aja, nyapa-nyapa, salam ke adik-adiknya yang ini, biasa aja, Bu. Tapi saya tuh sempat tanya, Bu, ya, sama teman sekelas saya yang cowok, yang sekamar juga sama dia, namanya Valdi. Saya tuh tanya, Bukan teman dekat ini? Biasa teman biasa. temen biasa, nggak dekat-dekat banget. Tanya, Valdi maksudnya, Bu. Oh iya, Valdi. Valdi. Bukan apa? Enggak. Oke. Val, Noval bawa HP tadi pondok. Soalnya saya kan nggak bawa HP jadi nggak tahu. Tapi saya bawa laptop biasanya kalau misal mau chattingan ya nakal banget. Kalau misal mau chattingan ya di Facebook gitu, Bu, di pondok kayak gitu. Tanya, bawa kok, kayak gitu. Bawa. Nah, terus tanya kan adik-adiknya yang sama si Fatma ini yang sepondok sama Fatma kan namanya Nikma. Ada kontaknya namanya Nikma enggak? Nikma sih. Kayak bahasa Jawa, Bu, ya nggak apa-apa. Paham kan? Paham. Ya, paham. Nikma kok pernah ngerti ngomong. No. Piye apa? Nah itu. Biasanya teleponan, Bu. Biasanya teleponan. Saya tanya ke Fatma. Soalnya pondoknya Fatma ini, kompleknya Fatma rada nggak ketat, nggak seketat saya gitu, Bu. Kayak kalau bawa HP nggak apa-apa. Soalnya di pondoknya Fatma ini banyak anak SMK. Jadi anak SMK di yayasan saya kan, yayasan sini maksudnya. Oh siap ya, Itu saya. Bermimpi dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, Bu, bawa HP kayak gitu. Jadi mungkin si Nikma ini pinjem HP sama mbak-mbaknya kayak gitu, Bu. Teleponan, Bu. Aduh, kayak gitu. Tak tanya kan. Teleponannya ya apa ya, senyum kayak gitu. Setiap hari apa? Oh
gitu. Biasanya kalau nggak hari malam Sabtu, kalau nggak malam Jumat, soalnya itu biasanya free kita Bu di pondok. Gitu. Oke. Gitu. Ya sekarang sampai detik saat ini adakah bukti tambahan yang benar-benar menguatkan kalau memang benar-benar dia selingkuh? Nggak ada sih Bu. Ya di Fatma itu tadi. Cuman Fatma satu-satunya Iya, tadi. sama Belum ada telepon informasi itu. tambahan apa-apa lagi sampai saat ini. Belum ada sih Bu, tapi tadi kan di suratnya kan ingin ketemuan Ibu. Saya kan nggak berniat untuk pulang, dan kata di surat itu tadi ketemuannya itu apa di warung sebelah ini loh Bu, namanya Baskom kan, itu ketemuannya di situ katanya Bu. Novel kan soalnya bawa motor kan di pondok. Saya tuh kayak pengen gitu loh Bu, kayak pengen mata-matai gitu loh Bu. Bener nggak? Berangkatin ke sana. Tapi masih Waduh, minggu tambah depan repot. Bu. Ya saya soalnya kan jarang pulang di rumah kayak gitu. Saya kayak pengen gitu. Saya nyuruh Fatma juga, Fat kamu jangan pulang, ikuti aku. Kalau semisal si Nikma ini udah berangkat, kamu ke pondok aku. Gitu Bu. Rencananya gitu sih Bu, tapi ya semoga nggak pernah kalau amin. 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 Oke. Gitu. Tadi kan si Mbak Iza udah menyatakan kalau misalnya memang tidak, sebenarnya itu ada permasalahan. Biasa istilahnya mergokin, wah dia ini selingkuh karena surat-suratan, karena kata-katanya ini manis banget. dan beda sama adik-adikan yang sebelumnya atau yang Iya. Mbak Iza kenal gitu kan ya, Makanya. kelihatan beda juga. Terus oh ya, Mbak Iza ini pernah ngomong langsung nggak sama si siapa Nikmah ini pernah ngomong langsung nggak? Nggak pernah sih Bu. Saya Saya cuma saya kan denger dari si Fatma ini ketahuan mergoki Fatma sama Novel ini kan udah beberapa hari yang lalu nih Bu. Nah saya itu dikasih tahu, saya tanya sih Bu ke Fatma, mana sih Nikma kayak gitu kan. Kita lihat, oh wah ikut. Pernah sih Bu pas ke kantin di pondok saya kan ada kantin terenak nih Bu, mungkin Ibu nggak tahu ya. Kantin. Nah saya tuh tahu kalau itu Nikma, saya senggol lah Bu, maaf gitu. Terus maaf mungkin dia tahu ya Bu kalau saya pacarnya si Novel. Itu kayak, oh maaf Mbak Aiza ya kayak gitu. Loh siapa aku? Ya sok manis gitu lah Bu. Ya mencari-cari lah Bu kayak gitu. Terus ya kenalan udah gitu aja. Nanti soalnya Bu orangnya aduh kalah. Enggak sih, cantikan saya. Tidak apa-apa, self itu Nggak. perlu kok, penting pertahankan ya. Ya posisinya berarti memang sudah tahu Mas. Udah tahu, Terus ini tapi nggak pernah modelannya tahu. gimana. Tapi istilahnya yang menjadi pertanyaan ini kan Mbak Iza itu belum ngomong ke Nopal Iya belum. dan belum tahu kebenarannya itu benar apa enggak, Iya. ya kan? Iya. Memang bukti dari Valdi itu nggak Iya. Nopal ini ngomong mirip sama pal-palnya. Valdi ngomong kemungkinan iya teleponan, Fatma lagi kan pelantaran, Iya, sering udah. banget bilang. Sering. Oke. Tapi kan di keseharian yang saat ini sampai saat ini pun belum ada informasi tambahan apapun kan. Iya. Terus dari Nopalnya sampai detik ini pun juga nggak ada perubahan sikap yang gimana kan. Enggak, tapi cuma biasanya kan kita malam-malam itu ya enggak sering sih. Kalau misal ada tugas buka laptop ya, gimana? Kayak tugas yang mengumpulkan akses internet itu kita sering inbokan kan Bu lewat Facebook. Tapi beberapa hari ini emang enggak sih Bu. Tapi memang inbokan, tapi mungkin balasnya lama gitu Bu. Enggak kayak biasanya. Tapi sering sih Bu kayak gitu. Jadi mungkin Sampai sekarang, ya kayak gitu. oke, sudah mulai kita. Mulai ya. Iya. Oke. Ini memang perlu dipotong ini permasalahan segera dicari Iya, Bu, iya. jalannya, soalnya kan posisinya Mbak Iza ini sudah kelas 12 gitu. UN juga Khawatirnya malah nggak konsentrasi nih. Iya Bu. Jangan sampai nanti ketika lulus langsung nikah, jangan. Harapannya Jangan, juga Bu. lulusan dari yayasan ini itu berkualitas, nggak langsung nikah. Ya paling nggak kan lulus dengan predikat baik ya. Nanti ya nggak tahu lah, mungkin dipinang sama Gus atau siapa ya, takdir masing-masing orang kan. Cuman harapan di sini kan Ibu Mbak Iza itu bisa lulus dengan maksimal, nggak karena ini pikiran-pikiran yang nggak penting mikirin hal kayak gini kan. Sebenarnya kan kalau tugas utama seorang pelajar kan ya belajar ya. Iya. Oke. Sekarang gini, dari yang Mbak Iza sampaikan, dari permasalahan itu tadi, Mbak Iza tuh sebenarnya pengen ngomong, Iya Bu.
tapi nggak ngomong-ngomong. Iya. Kayaknya nyiksa batin kan, karena takut dikasarin tuh tadi. Tapi dalam hati udah merungkel, Banget Bu, pengen jangan sampai jambak-jambakan pokoknya. Jangan sampai ya. Jadi intinya kan Mbak mau coba ngomong kan. Jadi Ibu perlu garis bawah di sini kan juga belum tentu benar atau enggaknya ya kan. Karena belum cross check ya, tapi ya sesuatu tipis-tipis ya enggak apa-apa lah ya. Tapi memang jangan dibanyak susun, kita perlu cross check langsung ke orangnya. Sekarang gini deh, dari yang Mbak Iza ceritakan tadi, sebenarnya apa sih yang Mbak Iza pengen itu apa sih gitu? Pengen dalam hal apa ini Bu? Ya dari Mbak Iza rasakan kan udah ngepeki ya, pakai bahasa Mbak Iza ya, ngepeki gitu. Sebenarnya apa sih yang Mbak Iza inginkan? Mungkin dari segi hubungan, terus mungkin atau dari segi kan beban tuh nggak bisa ngomong, apa sih yang pengen Mbak Iza apa inginkan gitu? Ya, saya itu pengen dia jujur aja gitu Bu. Saya nggak masalah kalau misal dia punya adik-adikan setruk pun saya nggak masalah gitu. Kalau misal Trek ya. saya tahu gitu, saya tahu hubungan dia gitu Bu. Saya tuh soalnya orangnya itu ya Bu, nggak terlalu ngiket banget, tapi ya saya juga jaga perasaannya dia Bu, kayak gitu. Pengen aja gitu jujur gitu Bu, nggak apa-apa. Saya dari kelas 10 sampai detik ini pun saya nggak pernah ngelarang dia, nggak pernah. Mantap. Nggak pernah. Malah saya yang dilarang untuk berhubungan sama kakak-kakakan saya. Padahal nggak pernah kontakan, cuma sesekali kontakan itu pun cuma ngasih semangat kayak gitu. Udah Bu. Oke, jadi pengennya dia jujur. Nah, Karena melihat kenyataannya kok kayak begini ya, kok nggak ngomong kayak gitu, jadi pengennya jujur. Oke. Kan Mbak Iza pengen dia jujur nih, si doi lah yang jujur. Kira-kira Mbak Iza sudah pernah coba nggak sih? Kan memang Mbak Iza belum ngomong, udah pernah nggak coba buat melakukan sesuatu buat mewujudkan kepengenannya Mbak itu, entah ngode-ngode kayak atau apa? Udah pernah melakukan sesuatu belum? udah pernah nyinggung sih Bu. Oke. Saya kan anak pondok, mungkin omongannya juga saya tuh sering banget nyinggung nikmat Tuhan, kayak mungkin saya tuh ngasih tipe sedikit gitu loh. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan kayak gitu kayak misal dia itu langsung balasnya itu lama kayak gitu. Mungkin nggak tahu lah Bu. Udah mode sih Bu. Kalau misal dia deketi saya pas di sekolah juga, saya tuh tanya-tanya sama adik-adiknya dia, tanya aku iseng kan Bu, nambah adik-adik enggak hari ini kayak gitu. Iseng gitu aja gitu. Mungkin kompleknya Fatma kan itu sih Bu, komplek E kan, komplek F, komplek F. Mungkin di komplek F kan belum ada nih saat ini aku kayak gitu ngomong ke dia tuh kayak senyum-senyum aja gitu Bu, biasa aja, kayak enggak dosa. Ya gimana Bu? Ya berarti Mbak Iza baru sebatas nyinggung atau bahasa kode-kodean ya. Oke. Sekarang gini, Mbak Iza tuh pengen dia jujur. Iya Bu. Mbak Iza dongkol dalam hati karena dia melakukan masih terduga nih ya, jangan suzon. Amin, semoga enggak. Loh, Semoga ya benar ya. Amin. Masih terduga kan selingkuh gitu. Tapi Mbak Iza cuma ngode-ngode aja. Tapi pengennya dia jujur. Nah sekarang kita coba deh pikirkan bareng-bareng ya. Kita renungkan bersama ya sih. Renungkan. Jadi syahdu banget di suasana. Kalau Mbak Iza pengen dia jujur, tapi kalau Mbak Iza cuma ngode-ngode aja, siapa orang yang mau jujur dan mau? Kadang nih orang kan nggak semua orang gampang ngasih. Saya nggak bahasa itu peka. Nggak semua orang tuh gampang peka. Nah kalau misalkan Mbak Iza cuma ngode-ngode, nggak coba ngomong apa-apa, apakah bakal nggak ngerti gitu? Mungkin aja dia ngerti, tapi kan alangkah lebih baik kan kalau nggak ngode gitu loh. Gimana? Iya sih Bu, tapi saya itu takut Bu. Saya sebenarnya udah ada rencana buat ngobrol. Saya minta temani Fatma, soalnya kalau misal nanti saya udah sakit malah pengen main tangan malah takut kan kayak gitu. Saya udah ngajak Fatma, kayak Fatma itu bilang dukung sih Bu, soalnya ya gimana ya Bu, sakit hati banget gitu. Fatma itu dukung.
nggak apa-apa loh bilang kayak gitu, tak temeni wes kapan habis dinia tak kayak gitu. Mantap. Tapi Dinian. saya juga belum berani gitu, soalnya waktu dinia juga kan tipis, gerbang juga kalau misal udah jam 8 tot udah pulang semua dari dunia kan dikunci, takut saya kalau dikunci saya harus mana kayak gitu. Kalau pulang sekolah juga nggak enak disawang orang, disawang dilihat. Apa ibu paham kamu selama seperti duniawi anak-anak? Maaf ya bu, campur-campur kayak gitu bu, makanya udah pengennya. Ya ibu paham banget itu kan susah, apalagi kan lingkungan Mbak Iza kan alus-alus pisan ya kan. Iya, Mbak Iza Bu. juga sudah terlanjur sayang nih, nggak pengen Banget. juga langsung nggak pengen juga jeb-jeb kena kata-kata kasar nggak siap. Tapi sekarang gini posisinya kan Mbak Iza sudah kepala mangkel nih, ya kan, lagi sudah mulai terlihat ada perubahan-perubahan, lagi tadi kan juga terlihat cuek kayak gitu kan. Tapi Mbak Iza pengen dia jujur, tapi Mbak Iza cuman ngode-ngode aja. Nah sekarang gini, kalau orang mau jujur sedangkan Mbak Iza nggak ngode, apa ya nggak ngode, cuman ngode aja, apakah bakal ada perubahan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mbak Iza kan bilang takut. Ya kalau kamu berkawan sama takut ya udah nggak bakal, ya wis takut aja terus. Kan belum coba. Juga ya bu. Sekarang gini, kalau kita belum coba, kenapa takut duluan gitu loh? Kan belum tahu hasilnya. Toh kalau misalkan nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya sudah, jadikan pembelajaran. Kalau misalkan memang nanti hasilnya sejalan dengan apa yang kita inginkan ya alhamdulillah toh. Lah, Mbak kan nggak nyoba buat istilahnya pengennya nanti sebenarnya ngobrol kan, Iya ngobrol. tapi nggak berani. Kenapa nggak coba apa deh, apa namanya, memberanikan diri lah. Kenapa nggak dicoba dulu? Padahal pengennya ngobrol loh tadi. Mungkin dicoba lah bu. Pengen sebenarnya bu, tapi takutnya itu kayak mungkin enggak ya bu ya, enggak kayaknya. Ya namanya kan balik lagi, kalau Mbak Iza bisa sayang, terus akhirnya bisa melakukan apapun yang terbaik untuk kami sayang, kenapa enggak buat nopal, ya kan? Kalau misalkan Kecil sayang, banget ya, enggak. Ya kalau misalnya memang sayang kan nggak mungkin toh sampai yang kasar-kasar gimana. Toh ini kan juga sudah konsekuensi kalau misalkan Mbak Iza membersamai seseorang yang dalam kutip kasar nih ya, sampai tipe deg-degan bahasa seperti itu. Dan dalam kutip kasar, Mbak Iza kan sudah tahu, tapi Mbak Iza bertahan ya. Berarti kan bukan suatu permasalahan buat, dan itu juga bukan buat alasan sih sebenarnya. Karena Mbak Iza itu bisa bertahan loh yo sampai sekarang dengan, padahal tahu dia bisa kasar. Tapi karena apa coba? Karena permasalahan ini akhirnya mundur. Ayo. Kenapa nggak pernah dikasarin bu? Pernah sih sekali tapi Ya sekarang konteksnya jangan dikasarin dulu. Kan keinginannya Mbak Iza adalah pengen dia jujur. Sedangkan sudah dikode-kode nggak mempan. Nah, misalkan nggak mempan, kamu bakal stuck di situ terus. enggak sih bu. Kayaknya Mau sampai kapan sekarang gini guys? Mau sampai kapan gitu loh ngerasa mangkal itu? Apa sampai nanti pulang gini? enggak bu, jangan sampai nggak lah bu intinya. Nah, ya udah. Berarti di sini kan memang dari istilahnya apa yang Mbak Iza lakukan memang kan belum maksimal kan, karena cuma sebatas ngode-ngode, nggak sebanding dengan keinginan Mbak Iza dan juga apa yang dirasakan seperti itu. Oke, setelah ini kita mulai bahas lagi nih, kita canangkan bersama. Canangkan tuh bahasanya tinggi banget ya. Ayo enak-enak aja gimana setelah ini, kira-kira mau apa ini Mbak Aiza gitu loh. Soalnya menurut ibu nggak bisa loh kalau kamu cuma diem-diem aja kayak gini. Kenapa nggak coba untuk, ya kan tadi sudah nyobain ngobrol, makanya mau menyorot, ya udah nggak apa-apa ngobrol aja, nggak ada yang salah, kan belum dicoba. Kayaknya saya harus ngobrol deh bu ya. Kayaknya harus ngobrol deh bu. Iya. Soalnya nggak enak juga kalau misal dari orang-orang kan belum tentu benar juga bu ya. Siapa tahu mungkin, siapa tahu surat-suratannya itu memang apa ya, terlalu dekat saking akrabnya atau gimana, atau mungkin juga dibantu tulis. Ya kalaupun memang itu benar kan seenggaknya balik lagi ke ini Mbak Iza, dia kan jujur gitu. Seenggaknya kan keluar dari mulutnya, akhirnya kan keluar daripada ya coba klarifikasi gitu loh, kenapa enggak. Ya pula dicoba untuk Oke, ngobrol. kita ini deh coba setelah ini kan kita coba apa yang bisa Mbak Iza lakukan. Yang pertama Ngobrol. terus yang kedua apalagi nih sekarang yang bisa Mbak Iza lakukan dengan mulai tadi, karena kan kalau kayak gitu kok dua kan nggak bisa sih. Selain ngobrol mungkin Apa bu? Berani? Apa bu? iya perlu berani.
selain berani ngobrol, berani dan ngobrol, kalau misalkan istilahnya bener-bener cuma ngobrol biasa dan nggak ada yang diungkapkan, ya percuma. Jadi tanya perlu ungkapkan dengan secara, masa tutup-tutupin ya? Ya enggak Bu ya, semuanya. Ungkapinnya secara Semuanya. iya, tandanya itu kan iya, berarti kali ini Mbak Iza juga perlu saling apa ya, dua arah gitu loh. Coba ngobrol, terus juga perlu berani tadi mengeluarkan secara terbuka. Dan yang paling penting adalah jangan Takut. berani, Enggak takut ya Bu. Saya takut duluan ya Bu. Takut. Enggak lah Bu ya. Dicoba lah Bu, dicoba. Oke, sekarang gini deh biar Mbak Aiza nggak lupa, ini buat Jakarta, coba deh mungkin bisa membantu siapa orang tahu kan suka lupa atau apa, coba ditulis dulu apa istilahnya setelah ini kita akan melakukan apa, terutama untuk Mbak Aiza. Yang pertama mengumpulkan keberanian dulu lah Bu. ya boleh Untuk ngomong. berani dulu. Berani. Yang kedua baru ngobrol. Ya kan Bu? Ya Ngobrol. Terus yang ketiga terbuka. ya Ya Bu, ya udah. Ya kayaknya ini udah cukup ya Bu. oke, cukup itu dulu. Udah deh Bu, kalau misal nanti ada perkembangan saya kesini lagi deh Bu. Oke, tadi kan Mbak Aiza sudah istilahnya mencatat di dalam pikiran, Iya Bu. berani Ngobrol. perlu ngobrol dan juga secara terbuka. Jadi setelah ini nanti harapannya Mbak Iza dicoba ya. Ya dicoba Bu, Dicoba. dicoba. Untuk Jangan- kedepannya lebih baik. Iya, jangan takut. Kalau nggak dicoba kan nggak akan tahu hasilnya. Iya Bu. Nanti setelah sudah melakukan itu, Ibu akan tetap pantau gimana perkembangannya. Masih tetap stuck maju mundur atau enggak, atau ada perkembangan. Nanti kita evaluasi lagi bersama di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pertama itu dulu kita coba perlahan-lahan dulu, kita lihat prosesnya bagaimana. Begitu ya. Iya Bu, iya Bu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, nggak perlu wajib langsung terbuka gitu, nggak pasti sulit karena kan Ibu lihat lingkungan yang Mbak Iza seperti itu, dan Mbak Iza tipe orang yang nggak tegaan untuk Iya. dikasarin dan segala macamnya, terlalu lembut ini hati gitu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin dari Ibu itu dulu, nanti setelah ini Mbak Iza lakukan 3 kali itu dulu, nanti kita evaluasi bersama selanjutnya seperti itu. Tapi kan biasanya Ibu kosong di hari apa aja sih Bu? Ah, Sering banget di hari di sekolah soalnya. Saya nggak Mungkin. tahu keluar atau mungkin ibunya nggak ya di bisa sekolah. jadi mungkin kita apa beda ini, kamu Iya. Saya Saya pagi pagi soalnya mungkin enggak. ibu siang ya. enggak juga sih, mungkin Ibu lagi ada masuk kelas mana atau kelas mana gitu. Mungkin gitu ya Bu. Ya, biasanya Ibu free jam-jam segini, sore-sore gini. Monggo silakan, sore sih free-nya, tiap hari free kok. Ya di ruangan ini terus kan ya Bu. ya? Iya, sore enggak apa, itu paling free sih. Kalau Mbak Iza mau datang ke sini lagi, monggo besok di program selanjutnya sore-sore ini juga mau nggak apa-apa. Nanti kita kontak-kontakan aja. Itu monggo. Kan nggak bawa HP Bu. Kan nanti bisa ini, maksudnya Iya, kontak-kontakannya ngobrol. ngobrol atau gimana, atau lagi papasan Ya gitu. ini ketemu. Jadi gimana, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Enggak Bu, udah cukup, udah lega banget. Iya. Oke. Kayaknya saya mau Coba dulu ya 3 itu. Iya Bu. Oke, mungkin Ibu bisa akhiri dulu ya. Terima kasih buat Mbak Iza. Terima kasih banyak Bu, saya juga. Dilakukan ya 3 itu. Iya, Ibu harapannya juga Doakan. biar selesai permasalahan jangan Amin, ada amin. Enggak ganggu UN juga, amin. Terima kasih ya Bu. Saya bawa ya Bu. Enggak apa-apa kan Ibu ya. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Maaf banget ya Bu. Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak. Kita ketemu di video selanjutnya. Ya, maaf banget ya Bu kalau misal ganggu waktunya Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih.